Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bab yang kedua ya. Kita akan mempelajari mengenai teorema Pythagoras. Nah, pada dasarnya teorema Pythagoras adalah mempelajari bagaimana sifat dari sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku, di mana sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku itu ada dua jenis, yaitu sisi siku-siku yang mengapit sudut siku-siku ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini sisi siku-siku SS, ini juga sisi siku-siku. Sedangkan yang di depan dari sudut siku-siku itu kan 90 derajat. Nah, seperti ini. Di depannya itu adalah sisi miring. Seperti itu. Nah, kita langsung saja. Kita akan menyelidiki atau kita akan membuktikan mengenai teorema Pythagoras itu sendiri. Yang nomor pertama, diketahui 4 segitiga siku-siku dengan ukuran A dan B disusun seperti pada gambar. Nah, saya gambar ulang ya di sini. Misalkan seperti ini. Anggap saja sama ya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini untuk ini sisi ini A. Otomatis di sini juga A, ini A, ini A, ini B, dan otomatis ini juga B dan B. Tentukan luas daerah yang diarsir, nyatakan dalam A dan B. Luas yang diarsir itu kan mudah saja ya. Luas yang diarsir itu kan ini 1 dan 2. Iya kan? Nah, kita bisa mengatakan untuk luas 1 dan 2, ini nomor 1 ya. Yang pertama yang A, luas 1 itu sama saja kan, ini kan persegi. Sama saja luas persegi, luas PP itu sama dengan luas persegi ya. Sama dengan sisi kali sisi sama dengan A kali A, sama dengan A kuadrat. Kemudian luas 2 sama dengan luas persegi juga. Luas P gitu aja. Kalau PP malah persegi panjang. Luas P, luas persegi ini yang kedua ya, itu sama dengan sisi kali sisi juga, di mana sisinya adalah B. Maka sama dengan B kali B, sama dengan B kuadrat. Nah, otomatis luas arsir itu sama dengan L1 tambah L2, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selesai. Kemudian gambar susunan segitiga tersebut diubah dengan menggeser dan memutar keempat segitiga tersebut sehingga bentuknya menjadi seperti pada gambar berikut. Nah, ini sebenarnya bentuk yang B, gambar seperti ini itu sama dengan bentuk yang A. Hanya saja ini segitiganya kan ada 4 toh. 1, 2, 3, 4. Cuman diletakkan secara acak di dalam persegi yang besar ini. Nah, otomatis luas yang diarsir kan tentunya sama, karena hanya kita meletakkan 4 segitiga ini secara acak. Jadi otomatis luas arsir juga sama. Luas arsir sama, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Selesai. Oke, gitu. Kita coba untuk yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk yang C ya. Di sini. Untuk yang C, pertanyaannya adalah tentukan luas daerah yang diarsir jika keempat segitiga disusun seperti pada gambar berikut. Nah, sebenarnya teknisnya sama ya, tapi coba kita pakai pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang berbeda itu maksudnya apa? Kita menggunakan rumusan cara yang berbeda. Gitu. Coba ya, kita memakai ini 1C ya, karena kasusnya gambarnya kan berbeda, walaupun secara geometri itu sebenarnya hanya mengubah letak segitiganya. Saya gambarkan ya di sini untuk yang C. Tinggal kita hubungkan.
Luas arsir di sini kan berarti dia ada segitiga, ada 4 segitiga ya. A, kemudian ini A juga, ini B, ini A, ini B, kemudian ini A juga ya, kemudian ini B. Kalau kita diminta untuk mencari luas satu segitiga, ya berarti luas segitiga itu kan sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Atau kasusnya kalau ini segitiga siku-siku itu sama dengan setengah kali SS kali SS. SS itu merupakan sisi siku-siku. Jadi setengah kali sisi siku-siku kali sisi siku-siku. Otomatis luas segitiga sama dengan setengah kali A kali B. Ya kan? Nah, sekarang kita tinjau untuk ini persegi. Ini kan bentuknya persegi. Jadi sisi persegi itu kan sama dengan A ditambah B. Maka luas persegi itu sama dengan sisi kuadrat sama dengan A plus B kuadrat. Sama dengan berapa? Tinggal kita kalikan A plus B. Ingat pelajaran yang sebelumnya ya. Mengkuadratkan berarti ini kan kita kalikan satu per satu. Seperti ini. Nah, otomatis luas persegi sama dengan A kali A kuadrat ditambah AB ditambah AB lagi ditambah B kuadrat. Luas persegi sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Seperti ini. Nah, sekarang yang diminta adalah luas arsir di sini. Luas arsir ya. Luas arsir itu sama dengan luas persegi dikurangi 4 kali luas segitiga. Sama dengan luas perseginya berapa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 4 kali setengah AB. Iya kan? Saya kurung di sini. Nah, ini tinggal coret, masih ada 2, berarti 2AB. Sedemikian juga saya punya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Ini bisa hilang sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Coba kita buktikan dengan hasil yang sebelumnya, apakah luas arsir itu juga A kuadrat plus B kuadrat ya. Coba kita lihat. Ini luas arsir A kuadrat plus B kuadrat. Ini luas arsir juga A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan ya, bahwa dengan pendekatan yang berbeda, dengan rumusan yang berbeda, ternyata kita bisa mendapatkan nilai hasil yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke yang pertanyaan D di sini. Dapat dibuktikan bahwa daerah yang diarsir pada gambar soal C adalah persegi. Tentukan panjang sisi miring segitiga yang merupakan sisi persegi yang diarsir. Nah, kalau kita kan sudah mengetahui luas arsir. Luas arsir itu kan sama dengan luas persegi. Ini D ya. Luas arsir itu sama dengan luas persegi itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan luas persegi sendiri itu kan sama dengan sisi kali sisi atau sama dengan S kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka S itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Sudah terjawab. Jadi sisi dari persegi ini ya, itu sama dengan S sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Selesai. Kemudian yang nomor kedua, segitiga ABC, BDE, EFG dan GHC adalah 4 segitiga siku-siku yang sama dan sebangunan. Ya, ini 1, 2, 3, 4 sama seperti halnya pendekatan yang tadi. Tentukan sudut segitiga lain yang sama besar dengan sudut ABC. Sudut ABC berarti ini kan sudut lancip ya. Sudut lancip tapi yang lebih kecil. Berarti otomatis kita bisa menuliskan bahwa sudut ABC ini 2A ya. Sudut ABC itu akan sama dengan sudut ini DEB sama dengan sudut FGE sama dengan sudut HCG. Nah, selesai. Kemudian yang B, tentukan sudut di segitiga lain yang sama besar dengan sudut ACB. ACB berarti kebalikannya ya. Kalau ini kan sudut lancipnya kecil, kalau ini sudut lancipnya yang besar, berarti kan
Ini dengan ini C B E G. Berarti kita bisa menuliskan sudut ACB sama dengan sudut DBE sama dengan sudut FEG sama dengan sudut HGC. Nah, selesai. Kemudian yang C, berdasarkan jawaban pada soal A dan B, tentukan besar sudut CBE. Nah, dari situ kan sudah kelihatan ya. Sudut, misalkan saya ambil CAB. Saya ambil segitiga CAB. CAB. Ini kan 90 derajat. Otomatis yang ini alfa ditambah beta itu kan sama dengan alfa tambah beta. Otomatis kan 90 derajat. Iya kan? Nah, ini kan alfa. Ini kan beta. Ini alfa. Berarti kan 90 derajat. Otomatis ini berapa? CBE itu 90 derajat. Sama dengan 90 derajat. Begitu juga untuk BEG. BEG sama dengan sudut EGC sama dengan sudut GCB sama dengan 90 derajat. Selesai. Kemudian yang D, tentukan bentuk bangun segi 4 CBEG. CBEG itu jelas persegi dan sekarang ADFH-nya ADFH. Jadi CBEG persegi, ADFH juga persegi. Yang E, tentukan luas segi 4 ADFH. ADFH. Nah, kita lihat dulu sisinya ya. Sisi kita bisa ambil secara acak, itu merupakan panjang AD sama dengan A plus B ya. Maka luas ADFH sama dengan sisi kali sisi sama dengan A plus B kali A plus B. Kita udah hitung ya, seperti yang sebelumnya. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Selesai. F, tentukan luas segi 4 BEGC. Sebenarnya teknisnya sudah kita lakukan seperti sebelumnya. Luas BEGC itu diperoleh dari luas ADFA. Luas kok ADFH dikurangi 4 luas segitiga sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat dikurangi 4 kali setengah alasnya A, tingginya B, berarti A kali B hilang 2 ya. Berarti otomatis ini nanti adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat min 2AB. Coret A kuadrat plus B kuadrat. Selesai. Ukuran sisi BC nya ini mudah ya. FG sisi BC itu kan sama dengan S sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat, ya kan? Karena luasnya ini. Kalau kenapa bisa dapat ini? BC itu kan sama dengan S, sedangkan luasnya tadi kan kita punya S kali S sama dengan S kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka S sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Selesai. Kemudian yang H, tentukan hasil dari BC kuadrat dikurangi AB kuadrat min AC kuadrat. Nah, berarti kita bisa menuliskan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita bisa modif persamaan ini ya. Saya modifikasi menjadi seperti ini. Sedemikian hingga
saya punya BC kuadrat. BC kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dikurangi dengan AB. AB itu B kuadrat, AC itu A kuadrat. Berarti A kuadrat plus B kuadrat. Nah ini kan sama. Nah sama dengan berapa? Sama dengan 0. Selesai. Seperti itu. Oke, kita masuk ke yang nomor ketiga. Nomor ketiga ini agak lumayan ya, tapi sebentar saya tinggal ke belakang dulu. Ke belakang itu ambil ini, ambil lemon tea, udah disiapkan dari istri tercinta. Ini kan kebetulan pagi-pagi ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor ketiga. Diketahui 4 segitiga siku-siku dengan ukuran sisi A dan B. Keempat segitiga tersebut disusun seperti pada gambar berikut. Nah bisa dilihat di sini ya, bentuknya seperti ini. Kita sudah bisa tentukan tadi untuk mengenai luasnya ya. Luasnya itu adalah yang ABCD itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka kita bisa menuliskan ya. Sebentar. Saya gambar ulang ya. Saya gambar ulang yang bentuk yang seperti ini. Siku-siku ya, A, B, sedangkan masing-masing titik yang ini yang di sisi itu adalah A, B, C, dan D. Kemudian kita bisa tuliskan di sini, kayaknya nggak sinkron deh. Ini harusnya kurang ke sini ya. Anggap ini persegi ya. Oke, seperti itu. Kita lihat luas ABCD dari yang sebelumnya ya. Dari yang sebelumnya luas ABCD itu kan kita sudah memperoleh bahwa hasilnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya kan seperti itu. Nah maka kita bisa mencari luas persegi tengah ini. Luas persegi tengah itu sama dengan luas ABCD dikurangi 4 kali luas segitiga, ya kan. Nah lagi-lagi luas segitiganya itu kan dengan sisi A dan B, ya kan. Berarti kita bisa menuliskan luas persegi tengah itu sama saja luas ABCD A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 4 kali setengah kali A kali B. Coret 2 sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Selesai.
Ini adalah luas persegi tengahnya. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari luas ABCD dengan menggunakan bentuk berikut. Bentuk seperti ini. Ya, saya gambar ulang ya. Saya modifikasi. Ini sama, di sini ada B, di sini ada A, ini ada juga B, ya sama ya berarti. Berarti kan luas segitiganya ada 1, 2, 3, kemudian 4 seperti ini. Nah, kita mau mencari luas bangun ini, ya, luas bangun. Tapi bentuknya dari yang diarsir ini tidak termasuk ya ini ya. Yang ini tidak termasuk. Berarti saya arsir aja, saya kasih keterangan saja. Nah, jadi mencari luas persegi ABCD sama ya, persegi ABCD seperti ini, tapi dengan pendekatan seperti ini. Ya. Kita hitung luas ABCD itu kan sama dengan luas persegi tengah ditambah 4 kali luas segitiga. Sebenarnya kan konsepnya sama ini. Persegi tengahnya, segitiganya ada 4 di sekelilingnya. Sama dengan luas persegi tengahnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB ditambah 4 kali setengah sisi segitiganya masing-masing A dan B. A kali B. Nah, ini masih ada 2. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB plus 2AB. Ini bisa hilang. Dan ternyata sama. Luas ABCD sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, sama seperti yang sebelumnya didefinisikan. A kuadrat plus B kuadrat. Selesai nomor yang ketiga. Kemudian yang nomor keempat. Ya. Di sini yang keempat ya, di sini diketahui dua segitiga yaitu AD dan BCE. ADE dan BCE seperti ini sudah kelihatan ya di sini. Dengan sisinya, sisi tegak A dan B. Kemudian kita diminta untuk tentukan besar sudut DEC. Ini mudah saja seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau saya gambar ulang, ini tanpa melihat pun sebenarnya kita bisa langsung menyimpulkan ya bahwa kalau nilainya itu adalah 90 derajat. Nah, seperti ini. Anggap ini ketemu ya. Karena kan ini hanya sebuah sketsa saja. A, D, E, B, C. Ini jelas 90 derajat. 90 derajat. Katakanlah ini alfa. Ini alfa, otomatis ini juga alfa. Ini beta. Ini beta. Iya kan? Berarti kan alfa tambah beta. Kita tahu bahwa alfa tambah beta itu sama dengan 90 derajat. Iya kan? Jumlah segitiga itu 180 derajat. Kalau sudah ada di sini 90 derajat, otomatis alfa tambah beta kan 90 derajat. Iya kan? Nah, ini sama saja sudut pelurus ini. Sudut pelurus, ya. Sudut pelurus E itu kan sama saja alfa ditambah beta ditambah katakanlah ini X derajat. X derajat sama dengan 180 derajat. X derajat sama dengan, nah ini berapa ini? 90 derajat. Sama dengan 180 derajat kurangi 90
derajat. X derajat sama dengan 90 derajat. Maka X ini adalah sudut DEC. DEC sama dengan 90 derajat. Nah, berarti ini adalah segitiga siku-siku. DEC itu segitiga siku-siku. Kemudian luas trapesium. Ini A. Luas trapesium ya. ABCD. Itu kan sama saja kita hitung ya, ini A. Benar ya? A ya. A B A B. Nah, berarti kan jumlah sisi sejajar. Berarti kan A tambah B dikali setengah tinggi A tambah B. Ya enggak? Sama dengan berapa? Sama dengan setengah dikalikan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kurung tutup. Sama saja setengah A kuadrat ditambah 2AB tambah setengah B kuadrat. Selesai. Nah, ini adalah luas trapesiumnya. Kemudian kalau untuk mencari luas arsir sama dengan luas trapesium ABCD dikurangi luas segitiga. Kan jelas luas segitiga. Segitiganya kan ada 2 di sini, 1 dan 2. Berarti sama saja setengah A kuadrat ditambah 2AB ditambah setengah B kuadrat dikurangi 2 kali setengah AB. Karena sisi-sisinya adalah AB segitiganya. Coret saja ya, berarti sama saja setengah A kuadrat ditambah 2AB ditambah setengah B kuadrat dikurangi AB. Coret AB-nya ini masih ada 1 ya. Berarti sama saja setengah A kuadrat plus AB plus setengah B kuadrat. Nah, seperti ini. Kita sudah peroleh. Sebentar. Luas trapesium. Oh, setengah. Ini setengah dikalikan ini berarti AB ini. Nah, Pak Jul salah ini. Nah, berarti ini hilang, iya kan? Berarti ini hilang. Berarti sama saja setengah kali A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari panjang sisi DE. Nah, kita sudah tahu ini luas arsir dari luas trapesium dikurangi 2 luas segitiganya. Nah, sekarang kita kan bisa menghitung luas segitiga ini. Luas sebentar, saya cari kertas ya. Nah, luas arsir itu kan sama dengan luas segitiga DEC. Iya kan? Luas arsirnya adalah jelas setengah kali A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan setengah DEC-nya adalah setengah kali C kali C. Setengahnya bisa kita hilangkan seperti ini ya. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan C sendiri itu kan sama saja DE. Sama dengan EC. Sama dengan C. Sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu. Selesai. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Sekiranya ada feedback atau komentar, silahkan kalian dapat tulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.